FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody that me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Era Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia teman radio ya. Dan kita tadi udah ngomongin olahraga ya. Nah tadi bahas gym, sekarang kita bahas yang lebih ekstrim lagi. Ini olahraga fisik teman Pro 2 yang luar biasa, enak banget sebenarnya ya. Cuma bedanya ini saudaraan sama badminton. Biasanya kita bahas badminton, tapi ini bahasnya tenis ya. Widih, kita bahas tenis teman Pro 2. Ini salah satu olahraga yang hype banget, dan bahkan kejuaraannya Gus Adi sering ikutin
disebutin teman Pro 2 ya. Infonya juga banyak di rri.co.id. Jadi baca aja ya. Oke, langsung aja, ini dia ada atlet tenis remaja Porjar Bali. Ini dia ada Kakak Nyoman Kartika Diana Sarijaya. Selamat pagi Kakak. Pagi. Yes, Kak Diana panggilannya ya. Iya. Panjang banget namanya Kak. Panggilannya Diana gitu ya. Iya. Oke, karena Diana ini by the way adalah seorang atlet putri gitu ya, untuk kali ini berhasil juara di Porjar Bali. Congratulations ya Kakak ya. Ini dapat juaranya apa aja nih di Porjar? Porjar yang kemarin saya mendapatkan emas untuk belaleng di kategori ganda SD putri dan perak di kategori tunggal putri. Di perak berarti ya juara 2 bisa dibilang kayak gitu. Perak, kalau gandanya juara 1. Iya. Gila, keren banget. Tapi pengen nanya dong, istilahnya Kak Diana ini kan masih SD ya? Iya. Masih SD kelas 6. Kamu mulainya main tenis ini dari umur berapa dong? Awal mulai tenis tuh dari pas saya umur 6 dan itu saya masih menduduki TK 0 besar. TK 0 besar udah main tenis? Iya. Gue tadi masih main kelereng tuh. masih main kelereng, dia udah main tenis guys. Berarti diarahin sama orang tuanya bener, bagus gitu ya. Nah ini kan kamu masih kecil, posisinya TK 0 besar itu kan masih kecil gitu kan. Sedangkan raket tenis itu gedenya segede gaban. Ini keberatan gak sih? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Paling berat 300 gram. Iya. Berarti Iya, termasuk tapi ringan ya. rata-rata buat remaja 200 gram. Ada sesuai ukurannya gitu nggak Ada. sih nggak? Oh, Beda-beda. berarti kalau untuk umuran Kak Diana biasanya ukurannya berapa Kak? Ada yang make 270 gram. 270 gram. Iya. Lebarnya tahu nggak? Beda-beda juga banyak. Oh, beda-beda juga. Iya. Kalau lebarnya ada berapaan Kak? Kalau yang dipakai sama Kak Diana? Nggak tahu yang spesifik banget sih. Oh, bukan tahu yang spesifik. Iya. Berarti secara ininya beratnya baru 207. Ditimbang nggak ya? Jadi tahu ya. Atau di mereknya ada ya? Di mereknya ada. Di raketnya ada Taman Prado. Namanya raket juga tenis? Iya, raket. Nah, raket juga. Oke. Nah, ini kenapa berminatnya sama tenis, Kak? Padahal remaja, istilahnya anak kecil kan biasanya apa ya? Kalau cewek mungkin lebih ke lari mungkin atau apa. Tapi ini cukup lumayan bagus pemilihannya, yaitu tenis. Ya, jadi dulu saya diajak ke GOR untuk melihat olahraga yang ada di sana. Terus karena saya masih kecil, saya pertama kali melihat orang main tenis, saya langsung tertarik dan saya langsung meminta bunda saya untuk mengikuti saya tenis. Dan pertama kali saya mencoba langsung suka. Menjadi hobi sampai sekarang. Oke, berarti kamu dikenalinnya itu pada saat kamu diajak ke GOR. Iya. Terus habis itu kamu melihat semua banyak olahraga gitu ya. Tapi kenapa yang paling bagus itu menurut kamu tenis ya? Karena kamu menarik perhatian kamu di tenis Iya. gitu ya. Jadi kayak karena banyak orang yang memainkan, jadi dan kayak bolanya kan kecil hijau itu kayak lucu. Iya. Berarti karena bolanya nih, tertarik sama bolanya dulu nih. Iya. Oke, karena bolanya lucu, kecil gitu ya, tapi berat ya. Berat bolanya Iya. itu ya. Oke, berarti itu yang menurut kamu suka. Kayak boneka berarti ya. Iya. Ya, kenyal juga sih sama berdua kayak boneka gitu ya. Makanya disukain. Nah, dari situ akhirnya Kak Diana suka sama tenis meja. Tenis lapangan. Iya. Tapi kalau tenis mejanya enggak ya? Enggak. Beda jauh. Enggak pernah nyoba ya. Sama-sama tenis tapi bedanya ada mejanya ada enggaknya. Yang ini lapangan sama berdua. Oke, berarti dari situ lah karena si bolanya ini cukup unik makanya kamu suka. Iya. Akhirnya kamu minta mama kamu untuk latih tenis gitu Iya. ya, liatin tenis lagi. Awalnya kamu cuma main-main aja sama mama atau bagaimana? Akhirnya kamu atau langsung dilesin? Dicariin pelatih. Langsung dicariin pelatih? Iya. Di TK itu? Iya. Jadi saya dari TK udah mengikuti kayak klub tenis, klub latihan gitu. Oh, berarti dari nol besar. Berarti sekitar 6 tahun, 5-6 tahunan lah kamu sudah di tenis ya? 6-7 tahun waktu itu. 6-7 tahun. Oh, sampai sekarang maksudnya ya. Sekarang Iya. umur berapa nih? 13. Iya juga sih. Ya 7-8 tahun ya. Oke, benar nama Pro 2 ya. Bisa disalah ngitung ternyata ya. Oke, berarti di situ kamu udah siapin benar-benar keinginan
tidak ke lain hati tetap di tenis. Pernah Iya. nyoba olahraga lain nggak? Dulu sempet renang. Renang? Iya, renang aja sih. Tapi apa? Karena fisiknya perlu yang kuat, jadi nggak terlalu bertahan lama. Cuman bisa aja. Cuma bisa renang aja. Karena penilaian sekolah juga ya? Ya. Sisanya ya karena hobi aja ya? Iya. Oke, berarti renang dan tertarik. Tapi tenis kan butuh tenaga kuat juga karena raketnya juga berat gitu loh. Iya, jadi dulu awal tuh cuman biar olahraga, tapi karena makin suka jadi hobi, kayak mulai ikut turnamen itu otomatis harus latihan fisik juga biar bisa jadi atlet yang lebih hebat lagi. Oke, memang sih kalau kita bukan hanya teknik tenisnya doang gitu ya, tapi teknik kita bugar sehat juga perlu gitu ya. Oke, nanti kita bahas. Tapi yang menarik di sini sebenarnya riwayatnya Kak Diana ini masih umur kelas 6 SD gitu ya. Umur 13 tahun tapi sudah berprestasi dan itu istilahnya udah lama gitu. Ibaratnya kayak udah senior aja gitu di dunia tenis gitu ya, karena masih posisinya 0 besar itu udah main tenis gitu ya. Kamu udah minat main Barbie atau apa gitu kayak nggak ada, lebih suka main tenis gitu ya. Oke, di sini kan apa ya, kamu tuh cukup berbeda gitu dari teman-teman istilahnya seumuran kamu gitu ya. Dari dulu memang secinta itu dengan tenis sampai akhirnya kamu itu harus lesin. Tapi kan berat juga sih ngatur waktunya juga kan, pasti sekolah. ada kendala juga. Apalagi kamu masih SD masih bermain juga, kemudian kamu juga masih butuh bimbingan belajar, les lagi, belum lagi les tenis gitu kan. Tapi sampai sekarang masih les tenis? Masih. Oh masih? Jadi kayak diatur jadwalnya antara sekolah, les sama tenis. Jadi lumayan padat. Bisa teman berdua. Jadi buat kamu teman berdua yang katanya ngapain sih olahraga, lagian juga nanti ujung-ujungnya juga bisa sendiri gitu ya. Ya nggak gitu juga sih ya. Karena ini buktinya Kak Diana bisa akhirnya mengatur kegiatan sehari-hari dengan sekolah dan juga tenisnya gitu. Nah, tapi di sini Kak Diana sih emang akhirnya gitu loh memutuskan untuk tenis itu setelah umur berapa? Udah pastinya langsung suka gitu. Udah pasti aku di tenis aja gitu. Pastinya yang dulu itu mengikuti beberapa kali latihan. Dan pastinya membuat teman itu, jadi ada yang diajak ngobrol, dan mungkin dulu itu karena klubnya rame. Jadi rame kayak, dulu ya? Jadi suka dan tetap di tenis itu. Oke, karena banyak teman juga. Iya. Yang sama lah hobinya yang sama kamu gitu ya. Ini latihannya di mana sih? Di dulu sampai sekarang masih di Gor Buana Patra latihan. Oke, untuk latihannya masih di Gor Buana Patra. Untuk klubmu apa sih namanya? Klub yang pertama kali saya ikuti dulu itu namanya Mandiri Tennis Club, tapi sekarang udah berganti nama jadi Dinamik. Tapi 2 tahun lalu saya pindah ke klub yang sekarang namanya Singaraja Tennis Club. Singaraja Tennis Club. Singaraja Tennis Club. Iya, karena berhalangan jadwal les ya sama tenisnya. Jadi menyesuaikan jadwal dia harus pindah klub. Berarti setiap setiap klub itu punya jadwalnya masing-masing. Untuk pakai si lapangan. Oke, dan kebetulan kamu sama Singaraja Club ini cocok. Oke, biasanya latihan hari apa Kak? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Serius? Serius. Gak ada liburnya? Kadang seminggu cuma ngambil 1 hari libur karena biar gak terlalu over. Tapi sih saya latihan. Ya juga sih. Maksudnya tapi masa iya setiap hari? Iya. Emang harus tuntutannya setiap hari Kak? Enggak. Enggak. Kemauan kamu? Iya. Tapi yang paling sering ngambil libur di hari Jumat sih. Biasanya cuma jogging aja di hari Jumat, nggak latihan. Berarti yang intensnya latihan itu 5 hari berarti ya Kak ya? Iya, 5-6 hari. 5-6 hari lah itu intens latihan, terus habis itu kamu sisanya jogging sama libur. Iya. Liburnya biasanya hari apa? Hari Minggu? Jumat. Karena hari Jumat sebenarnya nggak ada latihan. Jadinya mungkin pagi jogging, sorenya latihan fisik. Oke. Berarti seintens itu kamu ya? Istilahnya nggak bisa lepas latihan gitu ya? Istilahnya pernah nggak sih cuti latihan gitu berapa lama gitu? Pernah. Karena mungkin diajak di acara keluarga gitu, mungkin harus mengambil libur.
Iya sih. Misalnya kayak odalan atau apa Iya. gitu kan, atau mungkin juga acara keluarga harus di luar kota gitu ya kan. Liburan. Liburan, ya ada harus ada dong. Masa iya latihan mulu gitu kan, ada olahraga, istilahnya nggak ada liburan kan capek juga gitu ya. Emang nggak rindu main gitu? Iya deh. Ini penasarannya gitu ya guys ya. Karena apa? Istilahnya ini masih usia 13 tahun ya, istilahnya biasanya anak kecil untuk seumuran Kak Diana ini kan lebih ke masih masa-masa bermain gitu ya, istilahnya lebih ke udah mulai istilahnya main ke gerai ayam gitu ya, makan-makan bareng temen gitu kan, atau mungkin juga jalan-jalan kemana sama orang tua. Ini malah latihan tenis guys, milihnya latihan tenis gitu ya. Iya, jadi kalau kayak libur 2-3 hari tuh rasanya aneh, kayak kangen banget ke lapangan. Oh berarti sudah secinta itu dengan tenis gitu guys. Sampai latihan aja itu 2-3 hari udah kayak hampa banget. Pasti gatel banget, bosen banget rasanya. Iya, bosen banget. Gatel banget pengen ngambil raket gitu ya. Betul. Oke, berarti memang apa ya, kemauan tersendiri juga yang menginginkan kamu untuk tetap main tenis di posisinya kamu tetap latihan dalam. Tapi kan istirahat juga perlu Kak. Iya. Satu hari berapa jam latihan? Satu hari bisa 3-4, paling lama sampai 6, enggak 5. 5 jam paling lama. 5 jam paling lama di posisinya kamu itu persiapan turnamen atau pertandingan? Atau hari-hari biasa. Hari-hari biasa juga 5 jam? Iya. Serius? Iya. Capek loh Kak. Gue tadi siaran aja 5 jam capek loh ya. Apalagi itu latihan tenis tuh. Iya, tapi kan kalau latihan ada istirahatnya lah. Jadi nggak terlalu capek juga, pasti dapat istirahat. Jadi mau sampai beberapa jam juga masih suka, senang latihan. Emang secintai itu sih guys ya. Susah kalau kita ngomongin soal cinta gitu ya. Oke. Dan yang pastinya teman Pro 2 saking cintanya dengan atlet akhirnya mencapai prestasi yang luar biasa sebagai atlet tenis Porjar Bali dan mendapatkan medali emas dan juga perak ya. Untuk ganda dapat emas, kemudian untuk peraknya tunggalnya gitu ya. Nanti kita bahas ya. Nomor 2 ceritain nanti pengalaman kamu ya di Spada. Oke, buat kamu pengen bertanya bersama Kak Diana, langsung aja di WhatsApp 081113111054, di Facebook, Instagram dan juga TikTok di RRI_Singaraja, dan jangan lupa juga di RRI Digital nomor 2 ya untuk di fitur live chat. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that's wide away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a lover running out of let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Pro 2. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu
Udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bersama Kak Diana di Spada lawan Pro2 sebagai atlet tenis. Dan gak kaleng-kaleng guys, juara Porjar nih guys, senggol ya. Oke, Porjar dapat emas dan juga perak. Gila, keren banget ya. Umuran Kak Diana sudah bisa mendapatkan gold and perak gitu ya. Nah ini jadi pertanyaan nih, istilahnya gimana ceritanya kamu bisa ikut Porjar nih? Jadi Porjar pertama itu saya ikut pada saat kelas 4 2 tahun lalu. Iya. Udah dari 2 tahun lalu berarti? Iya, Oke. waktu kelas 4. Jadi waktu kelas 4 ikut Porjar, dapat emas juga di ganda waktu itu. Emas pertama untuk buleleng. Iya, serius? Itu emas pertama untuk buleleng tuh? Iya. Waktu itu karena pertama kali ikut Porjar waktu kelas 4. Mungkin karena ini kali. Apa? Karena apa tuh? Karena ini istilahnya kamu itu yang 2 tahun lalu itu memang pertama kali kamu ikut Porjar, ya, terus dapat emas. emas. Dan itu ganda. Iya. Karena istilahnya mungkin di posisinya kamu udah intens latihan sih dari TK soalnya tuh. Iya, karena juga udah sering ikut kejuaraan nasional. Oh, sebelumnya juga Iya. pernah ikut kejurnas. Wait. Ini jadi pertanyaannya, lomba pertama kamu ikutin apa dong? Jadi lomba pertama yang saya ikuti itu 2021 kemarin. Saya ikut turnamen yang ada di Jakarta. Di Jakarta? Ya. Itu yang paling berkesan. Ya itu yang paling berkesan gitu ya. Ya berkesan. Karena turnamen pertama. Turnamen. Iya pasti yang apapun yang pertama berkesan ya Kak ya. Waktu itu saya dapat juara 1 kategori single KU10 putri. Di Jakarta? Iya. Juara 1? 2021? Iya. Gila, keren banget guys. Kayaknya kalau misalnya kamu udah ke Jurnas itu, kayaknya Porjar ini udah gak ada apa-apanya ya buat kamu ya. Ini jadi pertanyaan banget sih. Istilahnya apa ya? Ini nasional istilahnya pada saat itu ya, tahun 2021 itu kondisinya kamu nasional udah bisa ngalahin atlet seluruh Indonesia. Apalagi Porjar cuma Kabupaten Buleleng doang, istilahnya sebalik doang gitu guys. Nah ini jadi pertanyaan juga, berarti kamu itu udah biasa ikutin kejurnas dari dulu berarti? Iya. Dari sebelum di Porjar? Iya, sebelumnya udah sering juga. Udah sering juga. Lebih senang ikut kejurnas yang nasional gitu atau yang sering ikut di kabupaten gitu Kak? Sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Iya. Tapi
Tapi kalau yang ke Jurnas seru karena kayak keliling gitu. Iya sih, Iya. ada jalan-jalannya ya. Tapi nggak bisa latihan di situ. Itu nggak, mungkin itu yang kamu nggak suka. Oke, berarti kamu karena mungkin apa ya? Secara pribadi berarti atau wakilin sekolah waktu itu? Kalau ke Jurnas biasanya sendiri, kalau Porjar mewakili buleleng sekolah. Buleleng sekolah. Iya. Oke. Biasanya turnamen pemerintah. Oh, itu mewakili sekolah kamu atau Iya, kabupaten. dan ya kabupaten buleleng. Tapi kalau isi Porjar Bali ini kan lebih ke provinsi ya? Enggak, per daerah di Bali aja. Makanya di provinsi kan, untuk provinsi Bali ketemu kabupaten lain kan, Iya. Kabupaten Denpasar dan sebagainya gitu, Badung gitu kan. Iya, Berarti kan kamu di situ. Oke, yang jadi pertanyaan sekarang tuh waktu itu kamu itu ikut seleksinya dari kapan berarti sebelum Porjar ini? Seleksinya biasanya 2 sampai 3 bulan sebelum hari H Porjar. Dua Itu sampai 3 diseleksi bulan. sama teman-teman atlet juga yang di buleleng. Oke. Ya. Dan itu dari tahun 2 tahun lalu gitu ya, dari tahun 2023 jadinya ya? 2000, ya. Ya 2023 itu kamu selalu lolos Porjar. Ya. Selalu. Dan 2 tahun terakhir sama Porjar yang kemarin ini, saya selalu merangkap. Jadi kayak jadi pemain utama. Wah. 3 kali berturut-turut. Gila. Berarti jadi pemain utama. Ya. Kamu itu istilahnya kamu sama berapa tim waktu itu? Istilahnya untuk yang sekarang deh. Untuk sekarang kamu berapa atlet itu untuk yang tenis? Porjar tahun ini buleleng ngeluarin 18 atlet. 18 atlet. Jadi kayak untuk SD Putra Putri, SMP Putra Putri sama SMA. Oke. Jadi masing-masing itu 3 atlet. Masing-masing 3 atlet. Berarti kamu wakilin yang SD? Ya, SD Putri. SD Putri. Waduh, ya juga sih ya. Itu aja 18. Tapi nggak bersaing satu tim ya? Atau udah bebas langsung aja ketemu entah teman juga? Biasanya di drawing Porjar itu nggak langsung ketemu buleleng sama buleleng. Nggak. Biasanya ketemu daerah lain. Ketemu Bisa daerah Bandung, lain. Denpasar. Oke. Ianya. Kan ini karena semua ikut kan, seluruh kabupaten ya. Betul. Kalau nggak salah ya, semua kabupaten ikut untuk mengirim ke tenis gitu ya. Iya. Dan mungkin first impression kamu ada nggak sih kabupaten yang mana yang susah kamu kalahin? Yang tahun ini, yang tunggal, saya di final kalah lawan Denpasar. Kalah sama Denpasar. 2 tahun lalu juga. 2 tahun lalu juga gitu. Oh, sama. Pengalaman kamu pribadi yang pertama juga kalah di tunggalnya sama Denpasar tapi juga. 2 tahun lalu waktu kelas 4, kan saya waktu ini kelas 4, yang saya lawan itu kelas 6. 2 tahun lalu. Denpasarnya itu saya kalah di 8 besar. Jadi tunggalnya nggak dapet. Oh, oke. Iya. Berarti nggak dapat gitu ya. Jadi Cuma di yang gold itu waktu itu yang ganda ya? Iya. Justru yang ganda kamu menang ya. Kayaknya kamu cocokan ganda deh kayaknya. Karena ganda itu lapangannya lebih besar, jadi kayak semua lapangannya dipakai. Kalau tunggal kan ada garisnya. Iya, yang kanan kiri lebih kecil, jadi susah buat. Iya. Tapi setelah service ya semuanya kepakai juga kan? Iya. Tapi lebih besar gitu. Kayaknya kamu cocoknya di ganda ya. Tapi kadang-kadang tunggal putra putri atau yang putri putri biasanya gitu Kak. Bersaingnya sama putri. Oh, sama putri. Putra sama putra. Oh, putra. Nggak ada ya putra putri ya? Enggak, itu biasanya ada perlombaan namanya mix. Tapi jarang. Oh, jarang. Iya, Untuk mix ini jarang ya? Kamu nggak pernah ikut yang mix? Belum pernah. Baru yang putra atau putri gitu ya. Oke. Tapi untuk lebih nyaman kalau misalnya kamu kan ikut dua-duanya nih. Antara putra sama putri, istilahnya putra putri atau tunggal sama single gitu ya. Kamu lebih suka yang mana? Kalau disuruh milih nih? Disuruh milih, saya tunggal sih. Karena kalau ganda itu kan berpasangan. Kadang ngerasa nggak enak kalau ngebebanin. Jadi lebih nyaman takut ngebebanin gitu ya. Justru takut ngebebanin guys. Dikira aja takut kamu yang terbeban gitu ya. Biasanya di posisi samping-samping atau depan belakang? Saya biasanya kalau ganda saya volley, saya diam di depan net. Oh, depan net. Patak saya yang diam di belakang. Oh, oke. Berarti biasanya kamu depan belakang berarti ya? Iya. Enggak samping, kadang-kadang ada juga yang di samping gitu. Oke, berarti depan belakang gitu ya. Tapi memang kamu spesifikasinya memang di tunggal, lebih suka di tunggal gitu ya, karena lebih bebas gitu ya. Tapi posisinya kamu selalu tapi pernah dapat emas
tunggal? Tunggal Porja emas belum pernah. Di lomba lain? Oh, di lomba lain saya di Tegal dan di Surabaya saya dapatkan emas di kategori 12 kayak waktu itu. 12 putri. 12 putri. Iya, saya dapat juara 1 waktu itu. Ih, di nasional dapat emas, guys. Tapi di Porja belum beruntung ya. Iya. Tunggal justru yang ganda terus yang ya. Oke. Kamu ikut akhirnya. Kamu persiapan 2 sampai 3 bulan itu persiapan dan kamu itu ikut seleksi dan akhirnya lolos. Iya, lolos. Masih ingat nggak? Untuk kita bahas yang tunggal dulu deh ya. Oke. Kamu yang pertama ketemu siapa? Tunggal yang kapan nih? Yang kemarin. 2025. 2025 kemarin saya main di 16 besar kayak. Saya ketemu Jemberane. Ya. Waktu itu saya menang 82. Ya, itu lolos di 8 besar, saya ketemu Denpasar. Ya, tapi pemain kedua Denpasar. Oke, beda ini ya. Oke, beda pemain ya. Oke. Menang juga 8-1 skornya. Oke. Terus habis itu di semi 4 berarti ya. Iya, 4 besar. Antara ketemu Badung atau Gianyar. Lupa. Tapi menang juga. Iya. Akhirnya di final baru ketemu pemain pertama Denpasar. Pemain pertama Denpasar. Iya. Oh, berarti istilahnya kalau untuk di pemain untuk tenis itu untuk biasanya untuk perlombaan itu ada pemain utama, kedua, ketiga gitu ya. Pemain utama itu dia yang bermain di ganda sama tunggal. Oh, berarti yang ikut dua-duanya gitu ya. Oke. Salah satunya kamu? Iya. Atau kamu doang yang pemain pertama? Saya aja. Oh, kamu doang. Karena antara bertiga ini cuman satu yang istilahnya merangkap, yang bermain 2 kali. Oh, ya sisanya tunggal-tunggal berarti? Sisanya tunggal sama ganda. Jadi satu orang main di tunggal saja, yang lagi satu main di ganda aja. Oh, paham. Oh, gitu ya berarti ya. Berarti 3 atlet dari SD dan kamu itu salah satunya yang bisa tunggal sama ganda. Oke. Berarti temanmu yang sisanya ganda-ganda atau ganda-ganda atau si tunggal-tunggal gitu ya. Oke, paham. Oke. Berarti hebat. Dian ini hebat teman berdua kan jadi pemain pertama gitu ya. Jadi prioritas lah gitu kan. Berarti kalah yang untuk yang tunggal adalah di final ya. Di final kalah. Nah, kalau yang ganda ketemu siapa pertama? Ganda pertama di 8 besar ketemu Badung waktu itu. Badung. Dan menang, habis itu lanjut di semi. Langsung semi ya? Iya, karena waktu itu ganda ada berapa ya? 8 pasang kayak. 8 pasang. Ya, di 8 besar saya ketemu Jemberane, lolos di semifinal saya ketemu Jemberane lagi. Oh, Jemberane lagi. Ya. Oke. Habis itu menang, di final ketemu Denpasar. Wah, sama-sama ketemu Denpasar kamu ya? Iya. Jadi ketemu yang sama nggak? Iya, ketemu lawannya yang saya di final tunggal. Ketemu. Iya. Tapi di situ kalah dia. Iya. Nggak berbanding kebalik ya. Di tunggal dia kalah, sedangkan kamu di ganda menang. Iya. Ya, kayak ada dendam terbalaskan lah ya sedikit ya. Bisa ngalahin tapi posisinya mungkin dia kurang kompak, mungkin kamu yang lebih kompak ya. Oke. Berarti di situ kamu bisa memenangkan pertandingan, posisinya kamu lebih ke tunggal, lebih ke ganda untuk mendapatkan emas gitu ya. Ini persiapannya 2 sampai 3 bulan. Ini kamu latihan apa aja, Kak? Jadi habis seleksi itu nanti bakal diadain kayak latihan bareng, TC namanya. Itu 18 atlet yang mau dikirim nanti bermain Porjar itu latihan bersama. Latihan bersama. Iya, jadi itu biasanya dari seleksi kemarin bulan Februari akhir. Mulai latihan barengnya Maret sampai 2 hari sebelum Porjar. 2 hari ya, sebelum Porjar. Jadi 2 bulanan. 2 bulanan. Ya. Oke, 2 bulan. 2 bulan itu kamu latihan bareng. Latihan bareng terus. Ya. Lebih ditekankan apa sih latihannya? Jadi latihan barengnya itu kayak ada program. Jadi di awal itu fokus di fisik. Jadi belum mulai pukul-pukul lah ya. Jadi cuman fisik aja kayak jogging, latihan tangan. Habis itu baru pra kompetisi itu jadi kayak saling dimainin gitulah sama sesama atlet ya, belaleng ya. Habis itu sempat juga try out. Kayak
Oh, ada tryoutnya ya? Iya, nyari sparring ke Ada Jember. kunci jawabannya nggak Kak? Oh, nggak ada ya. Tryoutnya coba, maksudnya sparring Iya. gitu ya teman Prado ya. Jadi kayak nyari sparring waktu itu ke Jember. Ke Jember? Ya. Yo, sama jauh banget. Jauh banget latihannya ke Jember. Iya, memang tryout. gitu ya. Oke. Biar mungkin biar nggak ketemu sesama bule eleng aja Iya, gitu karena kan ya. nanti lawannya juga di Bali. Iya juga sih. Oke. Berarti istilahnya kamu nyari perbandingannya itu di luar ya Iya. gitu ya. Berarti 18 orang dan coach kamu itu ke sana? Iya. Oke, ke Jember. Mm-mm. Sparring gitu ya. Berapa lama, Kak? Waktu itu sehari doang sih. Oh, sehari doang. Mm-mm. Wih, capek banget Pagi deh. sama sore mainnya. Berarti naik bis pasti ya? Iya. Karena kalau misalnya naik pesawat nyala. Karena dekat Jember ya. Oke, ke Jember kamu langsung sparring. Waktu itu gimana lawan pemain Jember? Waktu itu saya kebetulan main pas tryoutnya saya diaduin tunggalnya. Saya kalah sama pemain di sana. Tapi saya dari pengalaman itu saya bisa Ngambil ya? mengoreksi nanti permainan saya nanti gimana pas di porjarnya. Oke. Ya karena pasti pelatih itu nyarinya yang kuat ya, lebih kuat daripada timnya gitu ya. Itu sih bagusnya gitu nomor Prado. Luar biasa Nyari sih. pengalaman juga. Nyari pengalaman juga sih. Bagus. Keren banget ya istilahnya strateginya nyari yang keluar gitu ya. Istilahnya nggak sama kalau sama Bali nanti dicontek soalnya ya. Kalau ke Jember kan ada yang nyontek soalnya gitu ya. Bener tau Prado. Oke, sudah ada yang nanya, ini sudah ada Cynthia, selamat pagi. Aku pingin nanya Kak Diana, kalau misalnya kalau main tenis itu istilahnya yang pertama diperhatiin itu apa, lebih ke fisiknya atau tekniknya? Jadi yang pertama tuh pasti teknik. Jadi terus berjalannya waktu selain teknik kita kan perlu fisik buat karena bermain tenis itu di siang terik juga dimainin di siang terik, jadi stamina sama fisiknya harus dijaga dengan latihan fisik. Tapi yang paling utama teknik sih. Yang paling utama teknik. Teknik dan fisik. Kalau kemudian ada Rika juga, selamat pagi Kak Diana. Kalau misalnya kalau disuruh untuk bermain tunggal sama ganda, lebih suka yang mana? Kemudian tekniknya beda nggak sih antara tunggal dan ganda? Tekniknya sama, tapi strategi bermainnya mungkin yang diatur deh, yang berbeda di antara tunggal sama gandanya. Oke, berarti istilahnya dari segi strateginya kalau permainannya sama aja sebenarnya gitu ya. Tekniknya sama ya juga. Oke, sama Kak Rika. Jadinya kalau misalnya kamu main tunggal ada strateginya juga, tergantung dari pelatih. Kemudian kalau dari segi tunggal juga ada. Tunggal gandanya secara permainannya sama, cuma beda teknik doang gitu ya. Oke, gitu. Jadi buat teman Prado yang masih ingin bertanya, langsung aja di WhatsApp 081139910544, Facebook, Instagram dan juga Facebook di RRI_Singara aja, dan juga live chat ya di RRI Digital. Nanti kita kembali lagi bersama Kak Diana dari atlet tenis untuk kita ngajak ngobrol lagi di Sepada FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a little running out of me. You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending.
Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Oke, nomor 2 masih bersama Kak Diana ya, luar biasa banget ya. Gue tadi bilangnya bukan sebagai pemenang Porjar aja, kejuaraan nasional juga gitu ya. Karena lebih sering ke Jurnas kamu ya. Iya. Sedangkan Porjar baru 2 tahun ini gitu. Lebih lama ke Jurnasnya kayaknya ya. Lebih Iya. banyak udah kemana-mana soalnya kamu ya. Oke. Di sini kan karena kamu itu dibahasnya adalah lebih ke pop rock gitu ya. Porjar juga. Tapi pernah nggak sih pingin pop rock? Karena belum umur aja sih Kak. Iya benar sih, umur ya. Tapi next pasti. Ini Iya. kalau nggak salah minimal ini ya 17 tahun ke atas ya. Berapa ya? 14 ke atas. 14 ke atas. Iya. Lagi dikit dong. Iya. Kan tahun ini ada Prof lagi 2 tahun. Mungkin coba ikut seleksi. Tapi yang pasti lawannya susah sih. Kenapa harus susah sih Kak? Ya karena Prof itu kan umurnya bisa yang 20 gitu, bisa ikut Prof. Iya. Iya, jadi Tapi nggak ada dari sisi ininya, nggak ada ya? Nggak bermain umur ya? enggak. Berarti memang istilahnya nggak ada yang harus kayak kamu besok SMP udah bisa ke ikut Poprov, tapi posisinya kamu bisa bersaing sama anak yang udah kuliahan gitu ya? Iya kalau Prof. Kalau Porjar khusus pelajar. Oke, berarti kalau misalnya Poprov berarti semua atlet ya? Iya. Oke. Berarti ini dikalahnya mungkin di situ ya. Iya. Tapi aku yakinnya kayaknya Kak Diana ini di ganda gitu ya. Kalau ganda kayaknya aman-aman aja gitu. Oke. Setelah akhirnya Porjar ini istilahnya mendapat medali itu, kamu puas nggak sih? Kadang saya kalau menang atau kalah dari suatu pertandingan tuh saya tetap datar ya. Jadi kayak Datar aja. walaupun menang, kalau saya ngerasa kurang itu jadi kayak apa ya, kurangnya ngerasanya. Biasa aja gitu. Iya. Karena masih ada kekurangan pas main. Oke. Yang sampai puas banget pernah nggak sih? Excited, nggak nyangka, atau mungkin Yang juga paling excellent nggak moment. nyangka. Ya excellent moment. Iya. Jadi Porjar 2 tahun lalu itu pas kelas 4 jadi istilahnya nggak ditargetin gitu. Tapi
bisa dapat emas itu kayak Wah, ya. kaget dan bersyukur. Pelatih kamu itu nggak narkan kamu harus dapat emas. Iya, karena pelatihnya tahu lawannya juga lumayan susah kan. Iya. Karena waktu itu saya masih kecil juga. Oke. Nggak nargetin sih guys. Tapi kalau misalnya dapat itu kejuaraan, itu juara buat kamu. Gitu. Iya. Kamu juga puas bermain ya? Iya, karena Oke, luar biasa sih Taman Pradua. Tapi sekarang kan emas juga gitu. Iya di ganda. Nggak expert juga atau expert sebenarnya bakal dapat? Lebih ke expect sih karena ditargetin. Mulai ditargetin. Iya. Yang 2024 ada ditargetin juga Kak? Enggak. Baru-baru ini. Ada ya? Kan ada ya? 2024 ada ya? Ada. Porjar ada. Tetap ada setiap tahunnya gitu kan. Oke, karena waktu itu juga di 2024 kamu dapat emas juga? 2024 enggak, 2024 saya tunggalnya dapat perak. Gandanya perunggu. Justru turun pada saat itu. Tapi balik lagi sekarang gitu ya ganda ya. Tapi kok konsistennya di tunggalnya konsisten ya di dapat perak gitu ya. Oke, berarti perlu ditingkatin lagi Taman Pro 2. Semangatin Kak Diana yang pasti Taman Pro 2 yang luar biasa ya. Oke, next ini bakal ada pertandingan nggak sih Kak? Kebetulan Senin depan ini ada turnamen Kapolda Bali Cup. Iya. Oke. Itu mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 27. Oke, kamu bakal bermainnya kapan? Udah ada jadwal? Tanggal 23 ya main. 23. Oke, lagi 3 hari guys ya? Iya. Oke, kamu tapi sesama belajar ya? Atau umum atau gimana pertandingannya? Nasional juga. Nasional juga? Iya. Kejurnas juga. Iya. Kayak semacam itu ya, cuma kamu di sini tempatnya gitu ya. Oke. Tapi istilahnya rentan umurnya sama SD gitu atau enggak? Kalau kejurnas tuh pakai kan kelompok umur. Saya tahun ini saya ikutnya KU14 karena saya umur 13 udah nggak bisa ikut KU12. Jadi saya naik ke KU14 tahun ini. Naik ke berarti 14 gitu ya, 14 ke atas ya. Sampai batas umur berapa ya? Apa ya? 14 maksimal berapa? Di KU14 15 maksimal. 14 sama 15. Bener ya? Kalau KU14 itu umur 13 sama 14. Kalau 13 sama 14. Udah di KU16. Oh gitu. Berarti kalau misalnya kamu umurnya 13 sampai 14, kalau kamu umur 14 berarti sampai 16 tahun untuk saingannya ya. Oke. Udah latihan sering berarti ya. Tapi udah sering udah setiap hari latihan sih. Dan ada nggak sih istilahnya kamu itu kan ikut Porjar kemudian ke Jurnas itu ada nggak beda latihannya sama latihan biasanya? Biasanya kalau persiapan Porjar itu lebih kayak double gitu mungkin latihannya bilangnya. Jadi latihan bareng sama latihan klub itu beda. Tapi latihan bareng sama latihan klub beda. Oke. Berarti kamu juga tetap bertanggung jawab walaupun kamu lagi di tingkat kabupaten ya? Walaupun istilahnya kan kalau kamu ikut Porjar kan diperhitungkan sama kabupaten. Iya, dan itu tetap juga dari tempat les kamu atau klub kamu juga tetap membantu gitu ya? Iya. Oh, tetap latihan berarti double dong latihannya. Bukan gitu? Iya, jadi double kayak misalnya TC-nya itu pagi sampai siang. Latihan klubnya sore sampai malam. Nggak capek Kak? Itu 3-4 jam aja sih kalau habis latihan barengnya masih ada tenaga. Biasanya lanjut lagi sorenya latihan. Oke, tergantung kamu juga berarti ya. Kalau misalnya masih ada tenaga bisa ikutan lagi gitu ya. Semangat banget ya Kak Diana ya untuk bisa ngejar sebuah juara, tapi esensinya sih bukan lebih ke juara, saking cintanya dengan tenis gitu ya. Oke, semangat yang pastinya kayak lagi 3 hari bertanding. Sekarang kayaknya lagi bentar kayaknya mau latihan ya. Iya. Atau sekolah dulu. Oke, nanti bakal ada latihan lagi teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu ada waktu bisa tonton Kak Diana di GOR ya? Iya, di GOR. Di GOR untuk Kapolda Cup. Bener ya? Iya. Turnamen Kapolda gitu ya. Oke. Jadinya bisa nonton Kak Diana seperti apa bermain tenis teman Pro 2 yang pastinya. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Kak Diana mungkin sebagai seorang atlet tenis muda. Jadi kalau atlet itu kendala apapun yang dilewati harus tetap semangat karena
usaha nggak bakal ngehianatin hasil. Yes, itu dia teman Pro 2 yang pastinya ya. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Buktinya Kak Diana usaha terus, latihan terus, akhirnya bisa menang. Dan bahkan di Porjer terakhir kemarin bisa mendapatkan emas dan juga perak. Thank you Kak Diana, menginspirasi banget ya untuk di pagi hari ini sebagai seorang atlet tenis dan umur 13 tahun. Prestasinya luar biasa banget, udah banyak kayaknya medali di rumah gitu ya. Dan next lagi bakal ada lagi yang pasti kita doakan yang terbaik ya. Semoga sehat selalu, yang pastinya menang untuk di Kabul Cup ya. Ya, terima kasih Kakak Diana. Itu dia obrolan untuk pada teman Pro 2 bersama Kak Diana sebagai seorang atlet tenis remaja untuk tenis lapangan buleleng yang pastinya ya luar biasa banget, banyak hal yang bisa kita dapetin dari Kak Diana, semangatnya luar biasa dan yang pastinya kita gak mau kalah gitu kan. Sebagai anak muda yang pastinya kita harus juga mengikuti semangatnya Kak Diana untuk bisa berprestasi juga. Oke, masih ada Gus Adi yang nemenin kamu di Spada, jadi jangan kemana-mana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List.